Selamat bekerja wakil rakyat, itu yang menjadi tema dalam laporan khusus kami kali ini, karena kita sudah menyaksikan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD Republik Indonesia sudah menyatakan sumpah akan menjalankan kerja-kerjanya sesuai dengan aspirasi rakyat yang sudah mereka wakili di Parlemen Senayan, Jakarta. Hari ini adalah pembuktian di hari pertama, di Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Dan saya masih berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto melanjutkan apa yang sudah saya sempat tanyakan di segmen sebelumnya soal sumpah yang mereka sampaikan hari ini. Sumpah sebetulnya juga sudah tertuang secara kata per kata, itu di pasal 78 Undang-Undang MT3. Mereka bersumpah akan menjalankan kerja sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, lalu menjalankan kewajiban akan bekerja sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh mana Anda mengevaluasi kerja-kerja DPR saat itu disesuaikan dengan sumpah-sumpah yang ada di MD3 dengan realita yang kita lihat belakangan ini? Ya, pertama artinya kan tidak main-main ya, bahasanya sumpah bukan sekedar berjanji. Dan ini kan terjemahan dari kita bicara Pancasila itu menempatkan ketuhanan Yang Maha Esa nomor satu. Dalam konteks bicara mengenai kebangsaan, termasuk kerja seorang pejabat terpilih. Mereka harus bersumpah bukannya dalam konteks duniawi, tapi kepada akhirat. Dan kalau kita lihat tadi yang disebutkan nama Mas Tifal tadi, nggak ada satupun tuh kalimat kepada partai, tapi kepada rakyat. Artinya adalah fungsi mereka representasi dari konstituen. Pertanggungjawabannya adalah kepada konstituen. Nah, memang ini masalahnya sistemik. Sampai sekarang kita tidak memiliki misalnya mekanisme ketika konstituen merasa dihianati, konstituen tidak merasa bisa menyalurkan aspirasinya, itu kemudian ada sanksi. Itu yang menyebabkan kemudian mekanisme reward and punishment ini tidak pernah berjalan. Akhirnya orang merasa ya sudah, sumpah ini saya lakukan, tapi kemudian ketika berbicara mengenai mekanisme kontrol terhadap anggota DPR, itu tidak ada. Berbeda, kalau menjadi anggota eksekutif, mereka dikontrol oleh DPR. Rapat kerja, RDP, dimaki-maki bisa tuh oleh komisi-komisi yang terkait. Tapi DPR tidak bekerja, siapa yang bisa marah-marah? Akhirnya hanya netizen. Dan itu tidak memiliki implikasi apapun secara tata negara. Bagaimana kemudian hal seperti ini harusnya bisa dibuat sebagai sebuah sistem? Paling tidak saya berharap dari partai yang selama ini sebenarnya kan paling ditakuti nih. Yang namanya anggota DPR kan nggak takut sama konstituen, tapi takutnya kan sama DPP-nya. Takut di PAW, takut sama ketua umumnya, takut diganti misalnya. Kita tahu misalnya dari hal-hal yang sifatnya masih kecil deh, bolos, titip absen. Kita belum pernah mendengar tuh aturan ketat dari partai atau fraksi soal disiplin itu. Soal disiplin itu misalnya dimulai dari hal seperti itu, ketika kemudian tidak ikut atau bolos atau ketahuan titip absen, sanksinya apa? Entah denda atau misalnya bisa dibuat kalau sampai 5 kali bisa terjadi PAW, atau kemudian hal yang lebih kuat secara kualitatif. Kalau reses tidak terbukti turun atau kemudian tidak melaporkan kegiatan reses, apa kemudian sanksinya? Jadi ini masalah political will saja. Dan bisa dimulai dari mana? Menurut saya harusnya partai yang memulai itu. Kalau partai melakukan hal tersebut, membuat norma-norma yang memaksa DPR yang tadinya cuek untuk kemudian lebih bekerja, lebih bertanggung jawab, saya pikir itu akan menjadi sebuah sistem secara menyeluruh, kualitas DPR juga akan lebih baik. Secara langsung atau tidak langsung itu kan akhirnya publik berharap pada mereka-mereka yang baru bergabung di parlemen saat ini. Angkanya juga tidak main-main kan Mas, 47,2% adalah wajah baru. Betul. Hampir setengahnya, dan kita sempat berbincang juga sebelum kita bersiaran langsung ini, jumlah untuk petahananya turun ketimbang periode sebelumnya. Maka dengan beberapa catatan kritis yang Anda sampaikan itu tadi, seberapa besar kita bisa berharap untuk anggota-anggota baru ini? Ya, problemnya seperti itu ya. Kalau kita bicara jumlah anggota DPR baru selalu ada. Kalau kita bicara 2019 juga hampir setengahnya katakanlah. Lebih kecil lah, sekitar 44%. Tetapi apakah ada perubahan besar? Tidak juga. Artinya yang 44% itu kemudian budayanya malah ngikut ke yang 56%. Atau jangan sampai juga sekarang terjadi yang 47% ngikut yang 52%. Itu tadi, ini bukan masalah baru atau lama. Ini masalah sistem, ini masalah budaya. Yang baru-baru ini akhirnya juga ngikut yang senior deh. Yang baru-baru ini juga akhirnya ketika berbicara, oh di partai saya ternyata aturannya longgar seperti ini. Yang terpenting bukan kemudian mengikuti sumpah saya,
dan kemudian diawasi oleh partai, yang penting sering makan bareng sama ketua fraksi. Yang penting sering nongkrong bareng sama DPP misalnya. Itu yang sekarang terjadi. Makanya tadi saya katakan cara memaksanya seperti apa. Ini bukan kita sedang membedakan yang baru dan yang lama. Kita tahu ini problem sistemik, semua partai dikritik. Kepercayaan publik yang rendah itu menghinggapi semua partai yang sudah masuk ke dalam DPR. Artinya apa? Partai yang harusnya membuat sebuah mekanisme baru, terobosan, yang kemudian memaksa aturan-aturan yang ada di internal partai, akhirnya membuat mereka menjadi anggota DPR yang lebih baik. Apakah harus dimulai dengan reward? Enggak, harus dibikin takut, punishment. Apa punishment yang diberikan ketika mereka tidak kemudian mengikuti logika-logika yang selama ini dianggap publik menjadi bagian dari meritokrasi? Sedikit banyaknya, walaupun kemudian setelah ini kita akan lebih sering sepanjang hari ini setidaknya melihat bagaimana proses penentuan alat kelengkapan dewan di setiap unit, MPR, DPR, dan DPD. Tapi juga kita perlu melihat, karena hari ini sudah hari kerja pertama mereka tanpa terkecuali. Betul. Karena mereka sudah mengangkat sumpah bekerja hari ini. Maka yang Anda lihat, kerja prioritas apa atau PR apa yang harus didahulukan untuk segera dibenahi? Yang pasti sekarang semuanya deg-degan masuk komisi mana. Nah, iya. Ada yang menyebutnya saya masuk komisi mata air atau air mata, kira-kira gitu kan. Dan ini yang juga sebuah fakta ya, bahwa pola pikirnya adalah lebih kepada masuk ke dalam analisis, saya masuk ke dalam komisi yang kemudian bisa membantu saya untuk bagi-bagi sesuatu nggak kepada konstituen. Karena yang disebut dengan komisi mata air itu adalah komisi-komisi yang memang ketika mereka turun reses, itu bagi-baginya banyak atas nama program, sehingga kegiatan resesnya kemudian bisa bernilai elektoral. Tidak apa-apa, karena memang negara menyediakan hal itu. Selama konteksnya untuk kemudian menjadi aspirasi buat masyarakat, berguna buat masyarakat, bukan buat nyogok. Itu yang kira-kira sebenarnya menjadi salah kaprah dari pemikiran teman-teman anggota DPR. Nah, skala prioritas seperti apa? Saya berharap hari pertama mereka kan muncul masing-masing nih. Ada yang di TV nasional, ada yang di TV lokal, di dapilnya masing-masing. Harusnya hari pertama kita bekerja itu adalah kita yang melaporkan sendiri. Saya dalam misalnya 3 bulan pertama akan melakukan A, B, C, D. Tolong hari bantu awas 3 bulan pertama. Sehingga kemudian kan orang bisa terukur. Kan kita tahu, konstituen juga nggak ngerti apa sih sebenarnya kerja mereka, KPI-nya apa sih. Jadi sebenarnya gunakan saja standar dari profesional yang baru direkrut, atau kemudian sebuah perusahaan terbuka yang harus bertanggung jawab pada para pemegang saham. Pemegang sahamnya ini kan konstituen. Jadi harusnya mereka di hari pertama, mereka udah langsung berbicara. 3 bulan pertama saya akan melakukan hal A, B, C, D, F, G. Sehingga kemudian ketika publik mengawasi pun, konstituen mengawasi pun, itu sesuai dengan target yang memang sudah diutarakan sendiri oleh anggota DPR tersebut.